Sumpah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kok gak takut? Pokoknya di sini aku di channel ini mungkin kebanyakan kan karena aku nggak ada pendakian, nggak ada jalan-jalan sekarang. Mungkin di sini tuh ya kita interview aja teman aku yang bernama Rizdi. Yang karena dia kata teman-teman dia tuh hijrah karena cewek. Hijrah karena cewek. Oh boleh kita interview langsung gas lah. Dah. Cing. Seriusan nih? Serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini Pak, saya di sini kan mau bertanya nih Pak, kenapa Anda kok bisa dibilang sama orang-orang tuh hijrah karena cewek? Cerita dari awal nih. Boleh. Dari sebelum kenal. Iya. Emang hijrah karena siapa? Emang tahu siapa? Tahu yang ibu-ibu selebgram itu. Yang sering Siapa namanya? Siapa namanya? Malaika. Ada lagi tapi kan. Malaika. Malaika. Terusan. Namanya kalau nggak salah namanya Malika. Yang itu Nama panjangnya lah biar nama panjangnya saya nggak tahu Pak. Ya terus? Kata orang-orang dia tuh selebgram, followersnya tuh 8.000, anjay 8.000. 13.000 sih kayaknya. Oh 13.000 sekarang. Tapi mah itu nggak penting bro. Nah followers nggak penting sih. Bro, yang penting tuh Korea gitu. Nah, Oh iya, karena kata orang-orang juga dia anak Korea. Benar kan Pak? iya bener. Orang-orang baru aja kata aku. Ya bener. Ya, coba lanjut silakan cerita Pak. Minum dulu ya. Oh iya Pak. Oke guys, di sini kita disponsori sama apa? Kapal api ABC. Jangan kalian ada. Kapal api. Nanti zoom di sana. Nanti zoom di sana dari itu. Kapal api ABC. Nanti zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Kapal api. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Boleh rekod lah. Boleh rekod. Kalau Anda mau merokok silakan, yang penting saya tidak. Anjay tidak. Dari awal. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan dari Anda, Bapak. Gini. Kok kan katanya kan kata orang-orang kan Bapak hijrah karena cewek tuh. Nah, karena hijrah itu kenapa Bapak kok bisa hijrah sama cewek? Daya tariknya dari cewek itu apa? Emang bener Dan ya? ngapain? Emang bener saya ini hijrah karena perempuan kan? Emang bener? Kata orang-orang seperti itu Pak. Jadi saya mengikuti. Jadi gimana? Jadi silakan cerita Pak. Dari awal Bapak bisa kenal sama si cewek. Si cewek siapa? Si cewek namanya Malaika. Yang benar sebut nama orang. Namanya Malaika Sustana Nihum. Oke, seriusan ini diceritain? Nanti pasti ada yang ngehujat. Hijrah karena perempuan. Aduh, ya itu sebenarnya, dan sebelumnya aku cuma mau nyampein aja ya yang namanya hidayah kan memang pemberian langsung dari Allah, cuman kita nggak tahu dari mana datangnya, dari mana asalnya gitu kan. Mungkin ada yang dapat hidayah dari WA gitu. Ada yang bisa disamakan. Ada yang dapat hidayah dari TikTok. Nah, itu kita tidak tahu tuh sebenarnya gitu, Pak. Dan mungkin tapi ya kebanyakan orang dapat hidayah itu dari tertimpa musibah. Nah, itu baru tertimpa musibah langsung dia, Allah ya Allah, saya sakit ya Allah. Contoh. Nah, kemudian ya nggak tahu juga ini hidayah atau apa. Ribut banget ngapain. Bapak nggak takut dibilang-bilang seperti itu karena mungkin hijrah karena cewek atau seperti itu? Ya, Karena itu.
Ya, Kan mulut gitu. mulut orang kan dari satu pindah ke satu satu. Contoh lah, kan kita lagi ngomong Hmm. eh, ngomong itu ngomong lah, Hmm. ngomong ke satu orang, pasti kita tuh nyebar. Ya udah sih nggak apa-apa. Kamu apa nggak takut? Takut apanya? Takut kan? Innallaha ma'ana. Ya gitulah. Ya itu hidayah datang dari Allah, cuma kita nggak tahu perantara apa, mungkin perantara Malika, perantara kedelai hitam, nggak ada yang tahu, perantara sapinya kabur. Ya nggak ada yang tahu kan itu. Terus bapak kok bisa kenal sama si cewek itu kenapa? Kenal sama si Malika. Ih, masa Bukan sih? kenapa? Kenapa? Dari apa? Dari kok bisa Dari mana? gimana? Ya. Gimana? Bapak kok bisa kenal sama si cewek? Interviewnya sampah. Wajib di like 2 kali. Ya, kok bisa kenal gitu? Iya, kok bisa Ceritain kenal. dari awal nih. Hmm. Astagfirullahaladzim. Seriusan? Itu tergantung dari bapaknya sendiri. Ya, jadi ceritanya gini nih. Dulu saya pernah pacaran. Hmm. Ya, dulu, ya jujur saya pernah pacaran. Setelah saya pacaran nih, abis itu kan kena masalah. Kena masalah sama si mantan. Terus habis kena masalah, akhirnya putus nih. Putus. Setelah itu saya jadi gini nih, jadi guide, jadi ketua mendaki ke Gunung Agung yang ada di Bali. Itu kan, itu Gunung Agung itu gunung tertinggi di Pulau Bali gitulah. Waktu zaman masih demen-demennya mendaki gitu kan. Iya. Masih hobi mendaki. Nah, setelah itu salah satu anggota saya itu kan ada perempuan. Oh, iya. Perempuan anak kuliahan gitu kan. Perempuan anak kuliahan. Nah, ya lumayan cantik sih, dia agama Hindu. Nah, setelah balik dari mendaki gunung, setelah turun dari gunung, terus akhirnya kita pulang lah kan, pulang. Keesokan harinya tiba-tiba si cewek ini nih ngechat gitu kan, nge-PC gitu kan. Ya biasalah, save back dong, gini. Ini anak kuliahan nih. Iya. Nah setelah itu tiba-tiba ngajakin beli seblak gitu kan, ya udah mau, siapa yang nggak mau kan. Lagi galau gitu kan. Oh ya, di zaman-zaman itu juga karena seblak itu lagi ngetren walaupun harganya mahal sih. Nah setelah itu kan balik nih, taunya besok ngajakin keluar lagi gitu kan, keterusan tuh tiap malam, tiap jam 11, jam 12 tuh wajib banget tuh pokoknya keluar sama si cewek yang di gunung nih. Iya, disebut aja A. Nah, sama si A, cewek yang di gunung tuh A. Iya. Nah, setelah itu sering keluar, tiba-tiba ngajakin mendaki berdua tuh naik gunung. Cuman ya nggak berdua banget sih, karena di tempat camp di area gunung kan, di tempat puncak tuh ada orang tuh. Nah, gitulah. Setelah itu turun. Nah, akhirnya jadi di gunung tuh ya sempet lah foto-fotoan kan. Foto-fotoan kayak selfie biasa, foto berdua sama si A nih. Dia nih agama Hindu nih, waduh. Tapi jujur setiap aku keluar sama dia tuh pasti pembahasannya agama tuh, bahkan agama orang lain gitu, agama Kristen. Oleh karena itu ya aku sedikit paham lah tentang Yesus, tentang Yesus gitu, tentang dewa. Hindu, karena kita saling sharing gitu sama anak kuliahan gitu kan. Dia juga jujur sih, dia juga agamanya mantap lah, bisa dibilang gitu, tapi agama Hindu. Sebenarnya agama itu tidak menghambat untuk kita untuk belajar lebih jauh lagi. Jadi aja bapak. Nah setelah itu sampai mana tadi nih? Sampai pembahasan dia suka Ya agama ngajak yang jalan ya. bagus. Nah setelah itu foto-fotoan. Akhirnya yang bapaknya, orang tuanya si mantan tadi tuh, cewek pertama tuh ngechat ke aku. Rizdi si Jangan lupa si B. Si B. Tit, nanti gitu tit. Gitu. ya udah si mantan nih B ya. Hmm. B. Rizdi, si B-nya lagi sendirian nih di rumah. Kamu temenin aja ya dia ya, karena ya bukan karena sih, takutnya dia keluyuran sama teman-temannya gitu. Padahal udah putus nih sama si B. Cuman kan
nggak mau bilang nggak mau, terus ya karena itulah ya udah jadi iyain aja, iya om ntar kesana gitu, cuman nggak jalan gitu kan, males. Tiba-tiba si B nih, si mantan nih ngechat, Riz disuruh nginep di rumah sama ayah gitu. Oh ya udah, ayo ya udah nginep tuh di rumahnya tuh. Nginep di rumahnya, tiba-tiba udah deg-degan nih pertamanya karena udah hafal banget lah sifatnya si B nih, kayak gimana ya, suka ya gitulah, jelek lah, biasa lah kalau udah baru putus gitu kan, udah jadi mantan Masih kepo lah ya. ya masih kepo gitu. Cuman yang jadi masalah pada waktu itu adalah nih HP nih masih dia tahu kata sandinya dan Face ID-nya tuh di mukanya dia gitu kan. Jadi mukanya dia bisa membuka nih HP gitu. Nah, saking tremornya, saking paniknya gitu sampai lupa tuh gimana di pengaturannya cara ganti kata sandinya. Sampai ketiduran. Ya sampai akhirnya udah malam tuh. Ya akhirnya beneran lah ketiduran. Terus ya akhirnya beneran kejadian yang dikhawatirkan tadi, si B ini ngecek HP gitu kan. Ya akhirnya tahulah dia dekat sama siapa gitu kan, padahal mah nggak deket gitu kan, si anak kuliah nih yang nyari gitu kan. Iya. Cuman mau aja kalau diajak keluar gitu. Bisa dulu kesempatan untuk kedua. Terus lanjut dulu, Mm-mm. udah ngecek HP, dia udah tahu tuh, udah tahu apa namanya, udah tahu kalau sering keluar sama cewek lain gitu kan, udah ada foto-fotonya itu. Itu tuh fotonya tuh dikirim ke HP-nya dia gitu, Di share, di save, di share, di save gitulah. Terus udah gitu gimana ya, konflik lagi, salah lagi, berantem lagi, padahal udah jadi mantan gitu kan, harusnya kan nggak usah ngurusin gitu kan. Ya udahlah tinggal pulang gitu lah, udah ditinggal pulang. Nah sama si A ini yang cewek gunung nih masih deket tuh kan, masih cetan. Seminggu kemudian si B mantan nih bikin fake akun, coba fake akun Instagram, di chat lah pacarnya si cewek ini gitu kan. Iya. Yang cewek A ini udah punya pacar nih, yang cewek gunung nih. Iya. Di chat pakai fake akun yang si B, si mantan, dikirimin foto-fotonya berdua sama Yang A. sama si A. Iya. targeted lagi. Udah dikirim, tiba-tiba kena konflik nih. Si A. Iya, sama si A, sama si A. Udah gitu. Salah mulu anjing. Tremor udah. Nah, udah gitu konflik. Nah, beruntungnya itu tuh si pacarnya si A ini Iya. baik banget sumpah. Nggak ada nyari masalah lah, nggak masalahin itulah kalau misalkan sering keluar sama si A. Kalau aku sering keluar sama si A. Akhirnya sama si B jauh, sama si A jauh. Tapi jujur ya sebenarnya aku paling nggak suka yang namanya kalau udah jadi mantan tiba-tiba berantem gitu, kayak bocah gitu ya. Iya. Iya kan? Kayak ngurusin hidup orang lain padahal hidupnya Iya. belum benar. Nah gitulah, kurang lebih kayak gitu. Iya. Terus galau, udah galau beberapa minggu, tiba-tiba ngecek Instagram gitu kan, keluar tuh si gini, pernikahannya siapa, Aubameyang sama Dinda Hau. Iya. Pernikahannya Aubameyang sama Dinda Hau keluar tuh pakai backsound ketika cinta bertasbih. Oh, iya. Ketika cinta bertasbih. Gimana lagunya? Nangis nangis. Ketika Pakai- cinta. Kayak gitu tuh, keluar itu. Terus pingin bikin SW lah tuh, sumpah momen banget sih, karena lagi galau gitu kan, Iya. dengar lagu itu tuh, terus gitulah pingin Tenang. apanya tenang. Makin galau ini. Tenang. Dia kan nggak ada sifat galau. Lanjut. Iya, no. Nah terus setelah itu pingin bikin SW nih pakai tuh lagu gitu kan, pakai ketika cinta bertasbih gitu. Cuman masa sih masukin pernikahan orang kayak gak nyambung banget, padahal nggak ngefans gitu, nggak ngefans sama sekali sama si Dinda Hau atau Aubameyang gitu kan. Aubameyang pemain bola. Sama si siapa? Rembayang. Kok orang Aubameyang? Iya, Rembayang sama Nanti dia Dinda Hau. nonton curiga yang maksudnya Nah, setelah itu nyari tuh di tagar Instagram ketika cinta bertasbih. Awalnya mah ketemu cewek-cewek lain gitu kan yang nge-cover lagunya. Nah, setelah scroll sampai bawah
scroll sampai bawah, akhirnya nih ketemu videonya Silika yang ini. Nah, lanjutlah ya. Sumpah udah banget. Ah. Nah. Nah, yang itulah. Ketemu nih videonya. Akhirnya di-download, dibikinin SW sumpah 24 jam gak dihapus tuh karena emang suka banget kan. Habis-habis dia upload lagi. Nah, setelah 24 jam otomatis kan kehapus tuh di story WA. Setelah itu lihat-lihat lagi, enak banget sih lagunya kan. Terus pingin nyari Instagramnya tuh, kepo aja gitu kan. Ya udah, gimana ya? Terus ya waktu itu nggak ngeh sih kalau ada nama Instagramnya di fotonya ini, di videonya dia cover gitu kan, nggak ngeh gitu kan. Nyari lagi tuh di tagar Instagram, Ketika Cinta Bertasbih, scroll lagi sampai bawah, scroll lagi, ketemulah videonya. Terus di DM nih, Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum. Ada tuh ditambahin tuh Assalamualaikum ukti. Waalaikumsalam lagi. Iya. Cuman nggak langsung balas tuh. Kayaknya kapan ya? Mungkin keesokan harinya tuh baru balas Waalaikumsalam. Terus Kayak gini nggak? Waalaikumsalam. akhirnya nggak lah, biasa aja lah. Iya. Nah, terus Waalaikumsalam, minta fallback, alhamdulillah langsung di fallback tuh. Cuman kan nggak siapa yang nyangka gitu kan, seleb Korea nasional juara 2 di fallback itu, waduh. For your information, tapi- ternyata dia tuh Korea juara 2 di mana? Nasional di mana? Nasional di Padang, di mana sih? Lupa. Nah, pokoknya gitulah. Ya, searching aja di Google ada kok. Pasti ada. Iya ada kok. Pokoknya selebgram pasti ada. Terus setelah itu udah di fallback nih, Hmm. cetan. Akhirnya sempat nge-live tuh sama dia, sumpah. Bayang gak sih nge-live sama seleb sama Korea nasional? Tapi ini ya, waktu kan lagi galau tuh, ketemu video ini yang Ketika Cinta Bertasbih, sumpah besoknya langsung sholat. Yang awalnya jarang-jarang, astagfirullahaladzim. Ibu Arisdi lihat ini ya. Yang awalnya seketika jarang sholat langsung- ya mungkin insya Allah itu hidayah gitu kan nggak ada yang tahu. Terus gimana sih? Gitulah pokoknya. Terus gimana ya? Sampai mana tadi? Nge-live bareng ya, live bareng. Otomatis itu kan karena seleb banyak yang nonton gitu kan, banyak yang nonton. Ada satu kori nasional, siapa ya namanya? Nggak tahu lah. Pokoknya di spam like tuh postingan aku gitu kan, di spam like. Kaget, cuman gak di follow. Spam like doang. Nah, Terus setelah itu ada satu cewek yang gini, yang nge-DM, Assalamualaikum kak, balas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nggak gitu nggak? Iya. Kan sayangnya macam itu soalnya. Waalaikumsalam. Terus udah dibalas, fallback dong. Nah, ya udah fallback gitu kan. Nggak Terus diginiin tiba-tiba minta WA tuh si cewek. Minta WA, ya udah ngasih gitu kan. Nih WA-nya tiba-tiba udah di sama dia dimasukin tuh grup fans Malika, fans Malika Khairul Kila 1. Oh, anjay. Sumpah waktu itu kan gimana ya, kayak masih geli-geli gitu lah masa gitu, karena emang gak ada ngefans sama seleb-seleb manapun. Apaan sih nih grup fans apaan gitu kan. Cuman karena emang waduh asik sih ini, soalnya ngedengar sholawat, ngedengar ngaji gitu kan, makin tersentuh nih, anjay tersentuh. Makin Mana tersentuh. dipegang? Nggak? Nah, ini pegang. Dipegang di Dingin. Nah, setelah itu alhamdulillah udah mulai rajin sholat, syukurlah. Tapi seriusan waktu itu bukannya gimana ya, bukannya mau ria sih, cuman ini kan dimasukin ke YouTube nih, ya kali nge-share
berita yang insya Allah berkah ini anjay berkah. Nah setengah-setengah gitu kan, dan siapa tahu bisa motivasi orang. Nah jadi gini nih, seriusan demi Allah waktu itu langsung sholat lancar aman sampai sekarang alhamdulillah. Akhirnya setelah masuk grup ngechat tuh ya ngechat Malika sih, assalamualaikum Lika gitu kan, setback gitu. Setelah itu udah di setback, cetan, cuman jujur waktu itu nggak terlalu tertarik sih sama si Rika, nggak ada rasa lah, cuman kagum aja, dan sebisa mungkin usahain biar semakin termotivasi buat ibadah, buat ya gitulah segala macam, makin dekat dengan Allah gitu. Terus setelah itu nanya ini asalnya dari mana, kan dari Pontianak. Wih, awalnya nggak tahu Pontianak tuh di Kalbar. Karena emang kan kalau aku traveling mendaki gunung tuh masih daerah Jawa-Jawa aja kan, Jawa ke timur, NTB. Sabar. Nah, pada waktu itu ngirain Pontianak tuh di Jawa. Anjay, Jawa Pontianak. Pontianak tuh di Jawa. Akhirnya setelah pokoknya udah beberapa bulan kenal Lika nih, akhirnya janji nih bulan Januari mau nyamperin. Cek harga tiket Bali Pontianak Januari. Itu harga tiket tuh 900.000. Nah setelah itu dapat diskon di harga 780. Dapat diskon di harga 780, langsung check out tiket, pesan tiket gitu kan. Nah momen lagi nih setelah pesan tiket, pas banget setelah pesan tiket masih satu malam nih, tiba-tiba lewat di beranda IG tuh berita gini, kecelakaan pesawat tuh. nah kecelakaan pesawat. Kecelakaan motor. Polygon sama bebek. Nah lanjut nih. Terus setelah itu lewat di beranda IG, masuk Pontianak wajib tes PCR. Cek harga tes PCR 900. Bayangin, enggak 900. Sejuta kan baru awal-awal ada tes PCR, cuman waktu itu udah agak menurun lah. Kok dia yang ngeyel? Setelah itu Kecelakaan pesawat. ya udah, karena emang nggak mampu tes PCR ya kali gitu kan, harga tes PCR lebih mahal daripada tiket pesawatnya. Nggak mau itu daripada PP tes PCR udah kena 1,8, PP pesawat kena 1,5 gitu kan, ya udah itu pun di total udah 3 jutaan tuh. Ya udah akhirnya refund tiket balik tuh cuman 40 sekian persen. Baliknya tuh 350.000, masih inget banget tuh. Bayangin dari 780 balik cuma 350.000. Udah akhirnya ngabarin si Lika nih, kayaknya nggak jadi deh Januari ke gini karena ada tes PCR gitu kan. Mungkin Februari, karena emang waktu itu dibatasin tuh bakal sampai akhir Januari tes PCR-nya. Pertengahan Februari ngecek tiket lagi nih, ngecek tes PCR lagi, tiba-tiba dibatasin tuh, diperpanjang sampai mana ya, sampai Lebaran besok. Nah dengan bodohnya bilang setelah bulan Februari bulan Maret, dengan bodohnya bilang janji deh bulan Maret bakal kesana, insya Allah pasti, insya Allah gitu kan. Padahal Lebaran mah bulan Mei. Maret, April, Mei, jauh banget kan, masih ada 2 bulan. Tiba-tiba udah bulan Maret nih, ya Allah lupa gitu kan, ternyata PCR diperpanjang sampai tanggal gini. Cuman yang namanya udah janji kan harus ditepatin tuh. Udah ditepatin, ya udah nyari jalan lain, gimana nih ya caranya. Akhirnya searching di Google gimana cara transportasi ke Pontianak, ternyata ada pelabuhan yang menyeberangkan dari Surabaya ke Pontianak. Pesen tiket Surabaya, cuman waktu itu kan dari Bali, akhirnya ke Surabaya, jalan-jalan lah, traveling gitu di Surabaya kan 3 hari. Terus Hamin 1 keberangkatan ke Pontianak, si Lika hilang kabar gitu. Aduh, ini anak kemana gitu kan, mau disamperin kok malah ngilang. Ya udahlah berangkat aja, daripada tiketnya hangus sia-sia, setidaknya dapat jalan-jalan lah.
karena emang suka jalan-jalan sih kan. Berangkat ke Pontianak, masih nggak ada kabar tuh udah sampai Pontianak. Iya. Udah sampai Pontianak, terus Sampai Pontianak tuh jalan-jalan pakai jalan kaki tuh naik motor. ya jalan-jalan naik gojek kayak naik becak naik ontak. Nah setelah itu kalau nggak salah sehari setelah kedatangan di Pontianak atau enggak sorenya ya, akhirnya dicat nih sama pengurus dari pondok lain, bukan pondoknya Sidika, namanya Ustazah Atul. Ustazah Atul mungkin nonton nih video ini. Nah setelah itu dicat nih, Riz, gimana? Saya mau ke gini nih, mau ke pondoknya Lika nih, kamu mau ikut nggak? Gitu kan? Iya ya kayaknya, ya kurang lebih gitulah catnya. Ya mau dong, siapa yang nolak gitu kan? Karena emang percaya udah gitu lah. rezeki gak bisa datang 2 kali. Pada waktu itu berdoa terus semoga dipertemukan. Amin amin. Setelah itu ngirim gini apanya? Waktu itu pokoknya karena emang udah pasrah banget, ngiranya nggak bakal ketemu. Udah paketin barang sama ngasih surat di dalamnya. Cuman tiba-tiba alhamdulillah ke pondoknya Ustazah Atul ngomong ke pengurusnya, ini ada temennya Lika dari Bali pingin ketemu Likanya gitu kan. Akhirnya apa ya? Oh ya nggak apa-apa. Padahal mah mikirnya masa iya sih boleh jenguk perempuan kan laki-laki gitu kan, bukan mahram atau apa. Ya. Setelah itu si Lika dijemput di gedung Tafis sama Ustazah Atul. Terus waktu itu sedang makan bakso nih, tiba-tiba datang si Lika sama Ustazah Atul. Langsung pakai masker, frontal langsung pakai masker. Nggak ada habisnya. Langsung gimana ya? Nggak pakai gabis. Langsung Pakai gabis, pakai kerudung, pakai peci, terus pakai surban. Apaan sih? Terus tuh bakso masih banyak tuh. Lapar kan? Ditanyain sama Ustazah Atul, gak habis Riz baksonya? Enggak, udah kenyang. Padahal mah emang malu mau buka masker gitu kan. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama Dika, ngobrol-ngobrol, akhirnya udah. Setelah itu alhamdulillah walaupun habis duit banyak banget lah pokoknya, cuman ketemu 30 menit doang. Setelah itu jalan-jalan lagi ke Kalimantan Tengah. Dari Pontianak tuh ke Kalimantan Tengah, ke Pangkalan Bun, baru deh balik ke Bali. Enggak ding, dari Pangkalan Bun tuh terbang dulu lah ke Surabaya. Di Surabaya jalan-jalan lagi karena emang di Surabaya kan ada teman. Jalan-jalan lagi ada sehari lah, terus keesokan harinya baru balik ke Bali. Nah udah gitu. Terus sebelum baru-baru kenal Lika tuh kan udah rajin apa ya, ibadah alhamdulillah lah. Ada tuh satu teman yang nyindir gitu di SW gitu kan, kamu terlalu 24434 untuk aku yang di band 40 hari. Nah itu maksudnya apa tuh Pak? Saya kurang mengerti Pak. Saya tuh orangnya Istilah 24434 itu kan Rokaat sholat, bro. rokaat Anda sholat. tidak pernah sholat, jadi Anda tidak tahu. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Mungkin dia semuanya dua. Karena emang gimana ya, kayak langsung berubah gitu loh. Kayak dalam sehari langsung ya, syukurlah alhamdulillah, bukan yang gimana sih kan. Ya alhamdulillah bisa sekarang sampai waktu itu sampai masuk komunitas atau organisasi namanya NU gitu kan. Cuman ya gimana ya gitulah. Untuk orang yang baru-baru hijrah gitu kan emang pasti banyak cobaan. Pas yang ngehina tuh udah gini lah, karena emang setiap gimana ya, waktu awal-awal kenal Lika tuh langsung kayak denger Ustadz siapa ya, pokoknya denger Ustadz apa lihat quote sih, pokoknya katanya tuh gini, memang sebuah resiko ketika kamu ingin berubah menjadi lebih baik, itu bakal banyak orang yang ngejudge gitu, anjay. Setelah itu ya udah sih nggak apa-apa, emang ini resikonya. Alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Terus bapaknya ini nih masih berhubungan baik sama Malika atau seperti apa? Atau masih cecetan, atau masih pecian, atau udah Malika udah pindah ke Bali? Atau bapak untuk menikah mungkin? Nah ini nih yang ngira hijrah cuma karena perempuan kan ya nggak masalah sih sebenarnya, karena emang mungkin itu perantaranya.
sebenarnya tuh nggak sama sekali, jarang banget chatan sama Lika. Bahkan nih aku kasih lihat di Instagram nih chatnya Lika. Nih. Nah itu tuh nggak aku balas gitu. Pokoknya jarang banget lah chatan sama Lika. Ini pun chatnya Lika 4 jam yang lalu belum aku balas karena emang cukup termotivasi aja lah, cukup sebagai perantara, dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang, dan nggak pingin berharap lebih sama perempuan lagi. Apa sih yang diharapin, masih umur belasan tahun juga kan. Ngarepin nikah. Apaan nikah mah umur 25 ke atas mungkin ya. Dari sebagian orang gitu kan. Bahkan di WA pun jarang banget chatan. Di WA tuh jarang banget chatan. Terakhir chatan tanggal berapa nih ya? Tanggal 28 kalau nggak salah. 8 bulan lalu. Itu gimana ya? Kayak udahlah gitu, setidaknya kalau emang udah buntu chatnya ya udah nggak aku balas lagi, atau bahkan kadang aku yang terakhir ngechat terus Likanya nggak balas, itu ya udah sih nggak apa-apa gitu kan. Ya itu sih, bahkan banyak yang ngira kalau deket sama Lika gitu, padahal nggak deket sama sekali, cuman sekedar kenal, sekedar pernah ketemu aja, udah gitu aja. Tapi kalau dia yang ngira dia dekat gimana? Hah? Aduh gimana ya, ya udah sih. Kan kalau di sisimu kan ya kayak di kayak sendiri kan kayak mikirnya kayak cuma sekedar kenal gitu aja. Tapi kalau dia ngiranya Anggap lebih. anggapnya lebih, ya udah terserah dia sih, karena emang masa ya sih seleb, followersnya belasan ribu, videonya sekali nonton 40.000. Sedangkan saya sendiri kayak gimana sih Ya paling hitungan persenan dari followers mungkin sekitar ya, mungkin bisa dibandingkan 25/100. Saya 25, si Dika 100. 20. Ya itulah pokoknya. Ya udah sih gitu aja. Minum dulu ya. Saya silakan lupa. Ini dari kopi apa? Kopi kapal api ABC. Ya. nanti di zoom lagi ya. Ini saya ada pertanyaan Pak. Jadi ini seperti teka-teki Pak. Kunci apa yang bikin orang joget? Kunci apa yuk? Nggak tahu. Kunci kota. Cringe. Udah. Ya mungkin segitu aja videonya. Ya untuk kalian yang belum subscribe dulu. Yang belum nonton, yang baru-baru ya silakan subscribe. Follow IG-nya, terus juga sama TikTok lah. YouTube-nya. 5 kali Subscribe YouTube-nya dia juga. Di sini ada nih dua nih, Rizdi Hermawan atau Ahmad Rizdi Hermawan? Rizdi Hermawan. Rizdi Hermawan. Ya sekian aja dan terima kasih. Bye bye. Oke.